Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita bersama bersatu teduh selama 30 menit ke depan. Saya yakin percaya Allah menyertai kita sebab kasih setianya itu besar dan selalu baru bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian, mengagungkan nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu membawa rasa syukur kami Tuhan, di mana hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan hari ini adalah hari yang begitu istimewa, kembali kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu Tuhan, bersama-sama bernyanyi, mengagungkan nama Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami dan juga jemaat yang ada di rumah Tuhan, semuanya kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidupku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan, sama seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai-Mu. Demikianlah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, mari kita mengangkat kembali pujian ini dari awal. Oh, nyanyikan sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Engkau merindukan Tuhan, bahwa Dialah penolong di dalam hidup kita. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
segenap jiwaku Tuhan haus kepadamu. Ku rindu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. We worship you, we worship you. Sebab Engkau yang terbaik Tuhan, sebab Engkau yang terbaik. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau perisaiku Tuhan, menara perlindunganku, kota bentengku. Haleluya, ku berseru, ku memanggil Engkau ya Tuhan. Ku sembah, segenap hatiku sembah. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kebaikan-Mu kami nikmati sepanjang usia kami Tuhan. Kemurahan-Mu yang kami nikmati lebih dari hidup ya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan puji sembah, hanya dengan mengangkat tangan kami, hanya mengangkat tangan kami Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Tiada lain Tuhan, tiada lain. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Puji dan sembah, puji dan sembah selama-lamanya ya Tuhan. Tiada lain Tuhan, tiada lain, tiada lain selain puji dan sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami kecap sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan rema. Biarlah Tuhan memakai hamba-Nya dengan kuat kuasa-Nya, Dia berbicara. Diberkatilah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, yang akan mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mempersiapkan hati kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita, atau Bapak Ibu bisa lihat nanti di layar ayat firman Tuhan akan ditampilkan. Ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat yang keempat, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop yang kita baca tentang kisah Nabi Elisa bersama dengan rombongan nabi yang dia pimpin, saya membuat tema renungan pada pagi hari ini adalah tetap melangkah maju, jangan menyerah. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita selalu ada masalah di depan kita, baik itu masalah yang kita harapkan atau masalah-masalah karena kita melihat segala sesuatunya mungkin karena peningkatan yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau karena gesekan di sana sini, atau karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah yang ada dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, selalu ada masalah. Tapi sama seperti rombongan para nabi ketika mereka menghadapi masalah, mereka tetap dituntun untuk melangkah maju dan tidak menyerah dengan keadaan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sih supaya kita bisa mengalami kemajuan di dalam kehidupan ini sekalipun kelihatannya tidak mudah? Yang pertama Bapak Ibu, maka kita harus mau untuk mengupgrade diri kita. Coba perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 dan yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami," katanya, "membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Bapak Ibu, ada masalah yang sedang dihadapi oleh rombongan nabi. Jumlah mereka bertambah banyak, orang-orang semakin banyak. Untuk belajar kepada Elisa, orang-orang semakin meningkat, sehingga tempat yang mereka tinggal tidak muat lagi, sempit dikatakan, sesak bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus menambah supaya tempat yang mereka tinggali dibuat lebih besar, ya, kamar-kamar dibuat lebih banyak. Dan Elisa berkata, "Pergilah." Itu artinya apa? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau melangkah maju sekalipun kesulitan sedang kita hadapi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus mengupgrade diri kita. Kenapa kita harus mengupgrade diri? Karena kita sedang menghadapi zaman yang berubah. Zaman yang terus-menerus mengalami perubahan, pendidikan berubah, informasi dan teknologi apalagi. Kemarin kita 1G, 2G, 3G, 4G, sekarang kita masuk ke dalam
5G, teknologi 5G Bapak Ibu, di mana teknologi itu kecepatannya begitu cepat. Dan ingat, pada situasi seperti itu maka dituntut setiap kita orang percaya, pelaku bisnis ya, maupun kita bergerak dalam bidang entrepreneurship atau karir yang sedang kita kembangkan, maka tidak ada cara lain, kita harus benar-benar mengupgrade diri kita. Gaya hidup juga berubah. Kalau dulu kita belanja secara kita datang tradisional, tapi sekarang orang-orang mulai bisa memesan makanan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita, maka suatu saat kita akan ketinggalan. Belum lagi bisnis yang berubah seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita tidak mau mengupgrade diri, kita akan ketinggalan. Karena itu mari upgrade dan update diri kita. Tanpa mengupgrade diri, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan mengalami kemajuan di dalam hidup kita. Kita akan, saya pakai istilah ya, kita akan dimesiumkan satu saat dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tidak mau terus bergerak maju, dinamika kehidupan yang semakin berubah hari-hari ini. Salah satu miliarder terkenal, salah satu orang terkaya di dunia bernama Warren Buffett, ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya, Warren Buffett berkata seperti ini. Dia bilang ia menunjukkan pada orang tersebut tentang tumpukan buku yang ada padanya, dan dia berkata seperti ini, baca 500 halaman seperti ini setiap hari. Begitulah cara kerja pengetahuan terbangun. Jadi Bapak Ibu, seorang yang sudah sukses di dalam hidupnya, Warren Buffett berkata bahwa dia harus membaca setiap hari 500 halaman pengetahuan-pengetahuan yang harus ditambahkan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami kemajuan dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Amin ya. Apapun bidang kita, apapun bisnis yang sedang kita geluti, apapun pekerjaan yang sedang kita geluti, termasuk kami para hamba-hamba Tuhan, tidak boleh berhenti belajar. Kami harus terus mengupgrade diri kita. Kami harus terus mengupgrade kehidupan kami, pengetahuan kami. Karena itu supaya apa? Ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari yang berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena setiap musim dalam hidup kita berbeda. Setiap zaman, setiap tahun, setiap masa berbeda. Bapak Ibu tahukah kita bahwa tahun 2021 berbeda dengan tahun 2022. Tahun 2022 akan berubah, berbeda dengan tahun 2023. Dalam segala sisi akan terjadi perubahan-perubahan. Kalau kita tidak mampu mengantisipasi, kalau kita tidak mengupgrade diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang ketinggalan di dalam hidup ini. Jutawan Steve Silbert, dia mewawancarai 12.000 orang terkaya di dunia. 1.200, banyak ya. Jadi Steve Silbert ini mewawancari 1.200 yang dia kategorikan sebagai orang-orang terkaya di dunia untuk mengetahui ciri-ciri yang mereka bagi, ya, sehingga ini boleh menjadi sebuah gambaran tentang kehidupan yang mereka jalani sehingga mereka semua bisa sukses dalam karir mereka, dalam bisnis mereka, sehingga mencapai posisi-posisi yang diinginkan oleh banyak orang di dunia ini. Setelah dia adakan wawancara, dia temukan satu sifat yang hampir sama dari semua mereka adalah mereka membaca segala sesuatu mulai dari buku-buku perbaikan diri hingga autobiografi. Jadi Bapak Ibu, betapa seharusnya seseorang itu terus mengupgrade diri. Jangan berpuas diri pada tingkat tertentu dalam hidup kita. Kita harus mampu terus mengembangkan pola pikir kita, mampu mengembangkan SDM kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam hidup kita. Amin. Saya pakai istilah gini, jangan berhenti belajar. Dosen saya pernah bilang, kalau Anda berhenti belajar, maka Anda akan berhenti mengajar. Apa yang mau Anda sampaikan kalau Anda tidak terus belajar dalam hidup Anda, dikatakan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh alergi dengan perubahan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa
mengatakan tidak kepada situasi dan kondisi ekonomi hari-hari ini. Kita tahu berapa seminggu yang lalu, sepekan yang lalu terjadi perang besar yang meledak, yang menghancurkan antara Ukraina dengan Rusia, Ukraina dan Rusia, di mana sama-sama membombardir tempat-tempat strategis yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan di antara dua negara. Perang belum usai antara Rusia dan Ukraina, belum lagi perang ekonomi, raksasa ekonomi yang sedang berperang. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akibat pandemik yang belum berakhir dan datangnya virus-virus baru yang sedang menggerogoti dunia, maka para pemimpin G7, G20 berkumpul, para pelaku bisnis, IMF, mereka kumpul semua dan mengatakan tahun 2022 adalah tahun yang sulit, tapi tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Dan Presiden kita Pak Jokowi mengambil statement ini supaya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghambat ini terjadi, tapi sebagai orang percaya kita bisa mengantisipasinya dengan memperbaiki hidup kita setiap hari. Amin. Sam Walton, pendiri Walmart, berkata seperti ini, selama hidup saya tidak pernah melewatkan satu hari untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, benar, setiap waktu dalam hidup kita, setiap hari dalam hidup kita, kalau kita ingin maksimal di dalam hidup ini, maka teruslah mengupgrade diri kita. Amin. Teruslah memperbaiki diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita terus bergerak maju dan tidak menyerah, tetap bergerak maju dan tidak menyerah, kita harus bersedia menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Kita tidak boleh lari terhadap masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 6 ayat 3-5 memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawab Elisa, maksudnya baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Lihat, ada masalah yang terjadi ketika mereka ingin mengupgrade tempat tinggal mereka. Dan ketika kita sedang mengupgrade diri kita, Bapak Ibu, ada tantangan yang sedang menghadang kita. Tapi jangan menyerah. Walaupun ada masalah, mereka sepertinya kehilangan cara untuk mengembangkan kapasitas mereka. Tapi mereka tidak menyerah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, semakin besar masalah, semakin besar sebuah peperangan yang sedang kita hadapi, semakin besar kemenangan yang akan kita raih. Amin. Peperangan besar menghasilkan kemenangan yang besar. Tantangan yang besar menghasilkan kemajuan yang besar dalam hidup kita. Ketika kita rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, ketika kita rindu mengalami kemajuan di dalam progres dalam hidup kita, maka kita juga harus siap menghadapi tantangan kesulitan yang ada. Dan ingatlah, tidak ada kemajuan tanpa kesulitan. Kesulitan merupakan anak tangga bagi setiap kita untuk mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan harusnya membuat kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sebagai manusia terbatas adanya, tetapi Tuhan tidak terbatas. We have a big God in our life. Kita punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Badai apapun tidak bisa menghambat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Masalah sebesar apapun, kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan terus akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Lalu kita butuh yang ketiga di dalam kehidupan ini. Dari perikop yang kita belajar dari rombongan Nabi dan Elisa. Yang ketiga apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Fokus kepada yang penting. Seringkali kita tidak bisa melangkah maju karena kita fokus dan membuang begitu banyak energi untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Untuk terus menerus menghabiskan energi
untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang sebenarnya tidak harusnya menyita banyak perhatian dalam hidup kita kalau kita bisa melihat itu dengan baik. Karena itu kita harus belajar fokus. Seandainya rombongan Nabi hanya fokus dan teriak-teriak tanpa melakukan sesuatu, dan Elisa tidak memberikan arahan pada masa itu, maka selesailah masalah itu menghambat mereka untuk membangun tempat tinggal yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar. Tapi di ayat 6 kita temukan, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkannya tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bapak Ibu lihat bahwa Elisa fokus mengajar orang-orang rombongan Nabi ini untuk fokus melihat kemana dan apa yang harus dilakukan di dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dan ternyata berhasil Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu ketika kita fokus dengan apa yang telah menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, fokus kepada hal-hal penting di dalam hidup kita, maka setelah kita buat tujuan, kita fokus, maka buatlah komitmen untuk mencapai tujuan tersebut, goal tersebut dengan segenap hati. Jangan biarkan rintangan, cibiran, masalah, hambatan kita mengalami peningkatan dan kemajuan, bahkan terobosan di dalam hidup kita. Jangan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita tentang burung Raja Wali dan burung gagak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa hanya ada satu burung yang berani mengganggu burung Raja Wali, yaitu burung gagak. Burung gagak itu akan ketika Raja Wali terbang rendah atau bertengger di satu tempat, maka burung gagak dengan sigap akan berdiri di punggung burung Raja Wali. Walaupun dia berdiri di punggung itu dan sambil mematuk-matuk burung Raja Wali tersebut. Sambil mematuk-matuk bagian belakangnya, kadang-kadang bagian leher Raja Wali dipatuk berkali-kali. Bapak Ibu mengalami itu, apa yang dilakukan burung Raja Wali? Apakah burung Raja Wali akan berusaha menjatuhkan burung gagak itu? Atau Raja Wali akan berusaha menghalau burung gagak itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Burung Raja Wali meretangkan sayapnya, dia terbang lebih tinggi sampai ketinggian tertentu di mana lapisan oksigen semakin menipis dan burung gagak tidak bisa lagi bernafas dengan baik. Pada saat seperti itu burung gagak akan terjatuh dari punggung Raja Wali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah membuang waktu sia-sia dengan burung-burung gagak dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada apa yang penting dalam hidup kita. Teruslah upgrade dan update hidup kita di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita menemukan tujuan hidup sejati kita dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ingatlah, bersama Tuhan kita akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui kisah Elisa dan rombongan Nabi. Untuk kami terus mengupgrade diri kami. Memperbesar kapasitas kami untuk menampung hal-hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami mengupgrade diri kami, itu artinya kami bersedia menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan ajar kami fokus kepada hal-hal yang penting di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan burung-burung gagak ya Tuhan, yang membuang waktu kami dengan sia-sia. Dengan burung-burung gagak dalam kehidupan kami. Sama seperti burung Raja Wali, dia terbang ke posisi yang lebih tinggi dan akhirnya burung gagak terjatuh sendiri. Demikianlah ketika ada orang-orang mungkin yang mencibir kami, ada orang-orang yang tidak suka dengan kami, ada masalah-masalah yang kami hadapi, ketika kami terus mengupgrade diri kami dan kami sampai kepada batas tertentu bersama-sama dengan Tuhan, kami melihat dengan sendirinya masalah demi masalah terselesaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur pada pagi hari ini dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkati aktivitas anak-anak-Mu dan biarlah kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, karir, rumah tangga dan studi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari pagi hari ini sampai sepanjang hari kami, sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.